Halo, perkenalkan nama saya Nilu Hayadi Wulandari. Saya merupakan ketua dari kelompok 5. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan para anggota saya. Isi dari video ini yaitu data yang kami peroleh dari salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Tabanan, yaitu perusahaan UD Sriwangi yang bergerak di produksi telur. Penjabaran data yang telah diperoleh ke Microsoft Excel dan penginputan data dari Microsoft Excel ke SPSS. Berikut merupakan penjabaran data yang kami peroleh dari perusahaan UD Sriwangi. Di sini kami mendapatkan beberapa data dari UD Sriwangi yang terdiri dari hasil penjualan telur, telur besar, telur sedang, telur kecil, keuntungan per hari, jumlah peminat dalam jenis telur, dan jumlah jenis telur per harinya. Hasil penjualan telur besar dihitung per kerat, begitupun telur sedang dan telur kecil. Jumlah telur besar dihitung per butir, harga telur dihitung rupiah. Contohnya yang pertama, yaitu hasil penjualan telur besar 35 kerat, hasil penjualan telur sedang 25 kerat, dan hasil penjualan telur kecil 23 kerat. Jumlah telur besar pada tanggal 1 yaitu 1050 butir. Jumlah telur sedang pada tanggal 1 750 butir. Dan jumlah telur kecil pada tanggal 1 yaitu 690 butir. Harga telur besar pada tanggal 1 yaitu Rp30.000 per kerat. Satu kerat terdiri dari 30 butir telur. Harga telur sedang pada tanggal 1 yaitu Rp28.000. Harga telur kecil pada tanggal 1 yaitu Rp25.000. Begitupun seterusnya. Keuntungan per hari yang diperoleh dari UD Sriwangi pada tanggal 1 yaitu Rp500.000. Keuntungan diperoleh dari penyusutan kandang, beban listrik, air, maupun pakan ayam. Jenis telur yang diminati pada tanggal 1 yaitu telur sedang. Di sini kami menggunakan skor atau kode dikarenakan ini bakalan diinput ke data SPSS. Contohnya telur kecil kami menggunakan skor 1, telur sedang menggunakan skor 2, dan telur besar menggunakan skor 3. Di sini kami juga membuat diagram batang dan diagram lingkaran. Hasil penjualan telur besar, jumlah telur besar, dihitung butir. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data dari Excel ke SPSS. Buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Setelah itu, klik menu Variable View yang tertera pada pojok kiri bawah aplikasi SPSS. Dari data penjualan ini, kami memiliki dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, yang mana data kualitatif itu berupa kata dan data kuantitatif berupa angka. Untuk data kuantitatifnya, terlebih dahulu pada kolom name, kita bisa mengetik tanggal, yang kedua hasil penjualan telur, yang ketiga jumlah telur, dan sebagainya. Dengan mengisi kolom tipe dengan numerik, setelah itu weight-nya 8, desimalnya 0,
labelnya itu kita ketik dengan tanggal, hasil penjualan, dan lain sebagainya. Pada menu label ini kita bisa menggunakan spasi, sedangkan pada menu name kita menggunakan underscore. Untuk columns-nya itu menyesuaikan dengan datanya. Untuk measure-nya, dikarenakan ini data kuantitatif, maka kita menggunakan scale. Selanjutnya, untuk data kualitatifnya, di sini kita memiliki dua jenis data kualitatif, yaitu jenis telur yang banyak diminati dan jenis telur ayam terbanyak. Untuk data ini, pada bagian name-nya kita ketik seperti biasa, yaitu jenis telur yang diminati dengan menggunakan underscores. Bagian weight-nya juga 8, bagian tipenya juga numerik. Untuk decimalsnya juga menggunakan 0. Pada bagian labelnya juga menggunakan spasi, dan yang membedakannya yaitu pada bagian values. Pada bagian values, untuk data kualitatif, kita bisa memberikan scores dengan mengubah kata-kata tersebut dengan scores. Misalnya, untuk scores pertama kita menggunakan telur kecil, untuk skors kedua kita menggunakan telur sedang, dan untuk skors ketiga kita menggunakan telur besar. Untuk bagian columns-nya kita menyesuaikan, dan untuk measure-nya, dikarenakan ini data kualitatif, maka measures-nya menggunakan nominal. Selanjutnya kita beralih pada menu data view. Setelah kita mengklik data view, maka pada bagian atas atau bagian variabelnya itu akan tertera names yang sudah kita ketik di bagian variabel view. Pada data view ini, kita tinggal mengcopy semua data yang ada di Excel berdasarkan judul variabel yang telah kita buat. Seperti tanggal, kita tinggal mengcopy data tanggal yang berada di Excel, dan juga hasil penjualan telur, dan data-data lainnya yang tertera di Microsoft Excel. Untuk membuktikan bahwa data jenis telur yang banyak diminati itu merupakan data kualitatif, maka kita bisa mengklik menu value labels yang berada di atas. Pada saat kita mengklik menu values label tersebut, maka data jenis telur yang diminati dan jenis telur terbanyak akan berubah dari angka menjadi kata. Nah, seperti itulah cara mengcopy data Excel ke SPSS, yang mana selanjutnya data tersebut bisa dicari min, median, modus, beserta diagramnya. Ini saya akan menjelaskan cara mencari min, median, modus dari data yang kami peroleh. Di sini saya mengambil contoh dari data hasil penjualan telur besar. Langkah-langkahnya yaitu, untuk langkah pertama kita klik analyze, dan langkah kedua kita klik descriptive statistic, dan langkah ketiga kita klik frequencies. Kita pilih jumlah telur besar. Ketika data sudah masuk ke kolom variabel, kita klik statistik. Sesudah itu kita pilih min, median, modus. Setelah itu kita klik continue, dan untuk terakhir kita klik OK. Nah, di sini data-data yang kita peroleh, min, median, modus. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat diagram batang pada aplikasi SPSS. Pertama, klik Grab pada menu Toolbars, pilih Legacy Dialog,
pada legensi dialog, klik bar, akan muncul tampilan bar chart, pilih simple, dan klik values of individual cases, lalu define. Pertama, pada bar present, isikan variabel yang berupa data numerik. Pada kategori labels, klik variabel yang merupakan keterangan atau patokan dari data yang kita dapat. Kita juga bisa menambahkan judul pada diagram yang kita buat. Klik titles yang ada di pojok kanan atas, lalu ketik judul yang kalian inginkan. Di sini, judul dari diagram batang yang saya buat yaitu diagram batang hasil penjualan telur besar per kerat. Klik continue lalu OK. Nah, ini merupakan tampilan dari diagram batang hasil penjualan telur besar di bulan September. Saya akan menjelaskan cara membuat diagram lingkaran di aplikasi SPSS. Yang pertama, tekan Grab, lalu pilih legensi dialog dan pilih Pie. Di Pie Chart, pilih Summaries for Groups of Case, lalu tekan Define. Di Slice Represent, tekan Percent of Case. Lalu di Define Slice, saya menggunakan contoh data, yaitu jumlah ayam yang bertelur terbanyak. Kita juga dapat menambahkan judul diagram. Dengan cara yang pertama, di pojok kanan kita tekan Titles, lalu masukkan judul diagram. Setelah itu tekan Continue, lalu tekan OK. Maka diagram akan muncul di output. Kita juga dapat mengubah tampilan diagram, yaitu dengan cara menekan 2 kali tampilan diagram tersebut, lalu akan muncul chart editor. Lalu kita bisa memilih atau mengedit tampilan diagram sesuai dengan keinginan kita. Ini merupakan tampilan akhir dari diagram lingkaran jumlah jenis telur ayam yang dikeluarkan terbanyak per bulan September. Untuk membuat diagram garis, saya di sini mengambil contoh data dari data keuntungan per hari. Langkah-langkahnya yaitu, untuk pertama, kita klik grafik. Kedua, kita klik legasi dialog. Ketiga, kita klik line. Keempat, kita klik sampel. Dan kita klik juga values of individual case dan kita klik define. Nah, kita masukkan ke untungan per hari dalam kolom line represent. Terus kita klik variable, kita pilih tanggal, masukkan tanggal, dan kita klik titles. Kita masukkan pada line 1 judul, dan kita klik continue, dan terakhir kita klik OK. Nah, data di sini, data garis telah ditemukan.